Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan di esok hari. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Saham pilihan yang pertama datang dari ESA, direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 550 resisten hingga ke 635. Saham pilihan kedua ada Auto, pemirsa juga direkomendasikan buy 2320 hingga ke 2860. Kemudian dari saham produsen minyak mentah ada Medco, saham minyak mentah maksud kami direkomendasikan buy di 1150 hingga 1395. Ada Elsa juga direkomendasikan buy 386 hingga 430. ESA, Auto, Medco, kemudian juga ada Elsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edo Ardiansyah, Equity Analyst PT Philip Sekuritas Indonesia. Pak Edo, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke ESA, Pak. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga ESA masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Di penutupan sesi kedua tertekan cukup dalam di 2,48% di 590. Ya, oke. Kalau kita lihat ya Mas, memang pergerakan ESA pada hari ini cenderung bergerak turun ya. Namun kalau kita lihat secara jangka tren menengahnya, ESA ini masih ada potensi bergerak bullish ya. Melihat di mana kalau kita lihat pergerakan ESA ini telah berhasil menembus dari moving average dari MA21 hingga ke MA90-nya, sehingga pergerakan saham ESA ini ada potensi akan kembali memantul dari area supportnya ya. Karena kalau kita lihat dari pergerakan pun saham ESA ini telah bangkit kembali ya dari titik supportnya, yang dimana kalau kita lihat bahwa pergerakan ESA ini sempat tertahan di area supportnya di level 500-nya, dan pada di mana dalam satu pekan pergerakan berhasil naik mencapai ke level 600. Dan kalau kita lihat sini bahwa pergerakan saham ESA ini secara teknikal masih bergerak kuat, mengingat di mana para pelaku pasar ini nampaknya sedang mencoba mengakumulasi banyak kembali ya. Karena kalau kita lihat dari indikator stokastiknya, saham ESA ini telah membentuk pola area golden cross diikuti dengan signal MACD yang dimana juga pergerakannya sedang bergerak uptrend menuju ke area positif. Jadi untuk pergerakan ESA, kami melihat untuk pergerakannya masih ada potensi bergerak melanjutkan area penguatan ya, walaupun memang pada perdagangan hari ini pergerakannya cenderung bergerak melemah ke level 2% ke level 2%, dan ini sebetulnya menjadi momentum baik ya untuk para pelaku pasar untuk bisa mengakumulasi buy-nya ya, karena kan kalau kita lihat akumulasi buy-nya sudah mulai terbilang mulai murah ya, karena sebelum kembali naik ke levelnya di level yang kami proyeksikan mencapai ke 600-nya ke 650-nya, ini para pelaku pasar Bapak Ibu sekalian bisa mengamati saham ESA tersebut. Baik, penutupan hari ini 590 melemah di 2,48%, melemah dan momentum ini bisa dimanfaatkan, dan tadi juga dari sisi resistennya ini berpeluang ke 635. Kita beralih ke saham pilihan kedua untuk Auto, Pak. Rekomendasi juga buy. Analisis Anda untuk Auto di penutupan sesi kedua hari ini juga tertekan ke 1,15% di 2570. Analisis Anda. Ya, untuk saham Auto memang kalau kita lihat pada hari ini cenderung sedikit mengalami koreksi ya. Dan kalau kita lihat koreksi tersebut karena kan saat ini nampaknya pelaku pasar sedang mengambil keuntungan terlebih dahulu. Namun untuk investasi jangka menengahnya ya, bahwa saham Auto ini masih ada tren bergerak kembali bullish nih. Karena kalau kita lihat bahwa pergerakan saham Auto ini sudah mulai bergerak uptrend ya, setelah dia sempat tertahan di area supportnya di level 2300-nya ya, sempat ke level 2300, dan dalam satu pekan terakhir ini pergerakannya telah berhasil bangkit kembali. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan jangka menengahnya ya, bahwa saham Auto ini masih ada potensi bergerak melanjutkan area penguatan ya, di mana pergerakan ini kalau kita lihat saat ini potensi pergerakannya bisa ke level area terdekat, resisten terdekatnya di level 2720-nya ya, dengan di mana pergerakan tersebut ya bisa kalau kita lihat secara trennya telah bergerak ke area bullish-nya seperti itu. Baik, jangka menengah ada peluang balik di atas 3.000-an kembali tidak, Pak Edo, untuk Auto? Oke, kalau misalkan ke level 3.000 ya mungkin agak sedikit panjang ya. Jadi lebih ke long term ya Mas ya. Jadi kalau misalkan jangka menengah kan lebih ke jangka waktunya 2 minggu sampai 3 minggu ya. Dan untuk ke level 3.000-nya kami memproyeksikan mungkin dalam 1 bulan bisa ya.
untuk pergerakan auto bergerak ke level 3.000-nya seperti itu. Baik, dari auto kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, datang dari emiten-emiten minyak mentah yang beberapa perdagangan terakhir juga terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak dan perkembangan geopolitik. Ada Medco di sesi kedua juga melemah di 1,57%, 12.50. Intraday hari ini tadi sempat ke 12.95. Analisis Anda untuk Medco, buy di level berapa? Oke, untuk Medco sendiri Mas, kalau kita lihat potensi pergerakannya ini masih bisa bergerak menguat ya Mas, mengingat di mana sentimen-sentimen dari harga komoditas minyak mentah yang nampaknya sudah mulai bergerak naik ya, dikarenakan sentimen dari geopolitik ya, terutama dari Timur Tengah ya, yang sedang memanas saat ini sebenarnya menjadi momentum yang cukup bagus ya untuk para pelaku pasar bisa mengakumulasi B-nya. Jadi kalau bisa dibilang ya bahwa pergerakan saham Medco untuk jangka menengah maupun jangka panjangnya masih ada potensi bergerak naik kembali ya, karena kalau kita lihat secara tren ya, bahwa secara indikator stokastik pergerakan saham Medco ini masih menunjukkan pola uptrend setelah berhasil membentuk pola area golden cross pada perdagangan Nusa lalu, dengan diikuti dari histogram MACD yang dimana pergerakan Medco ini telah positif di area uptrendnya ya, dengan diikuti histogramnya yang telah tertahan di area positif. Jadi bisa dibilang untuk saham Medco ini masih ada potensi bergerak menguat, dan pergerakan tersebut ditopang dari sentimen-sentimen harga komoditas minyak mentah yang bergerak naik dan juga komoditas batubara yang juga bergerak meningkat ya, seperti itu. Buy di level berapa Pak Edo? Singkat saja Pak untuk Medco. Untuk Medco sendiri kalau kita lihat ya untuk secara pergerakan ya, untuk jangka pendeknya ya, saham Medco ini kemungkinan bisa mencapai ke level resisten terdekat di level 1395-nya. Buy di level berapa Pak untuk Medco? Di level 1395. 1395. Resisten 1395. Maksud saya level buy-nya Pak, apakah level penutupan hari ini 12.50 juga tidak masalah? Untuk level buy-nya mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan kalau kita lihat ini level buy-nya di level 1.200 ya. Jika nanti pergerakan ini ke level 1.200-nya, maka bisa akumulasi buy kembali ya. Dan karena kalau kita lihat potensi pergerakannya ini masih bisa memantul ke area bullish-nya. Oke, terakhir untuk Elsa, buy di level berapa Pak untuk Elsa? Oke, untuk Elsa kalau kita lihat di sini ya pergerakannya juga masih ada potensi bergerak bullish. Jadi untuk proyeksi untuk area trading buy-nya, Bapak Ibu bisa perhatikan di level 400 sampai di 410 ya. Jadi bisa perhatikan level area trading buy-nya tersebut, karena kalau kita lihat potensi pergerakannya masih ada potensi bergerak bullish ke level resisten terdekatnya di level 450-nya ya. Oke, trading buy di 400 hingga 410 untuk Elsa, dan kebetulan 410 merupakan level penutupan hari ini melemah di 0,49%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ESA, Auto, Medco, dan juga ada Elsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Edo, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Edo, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Kali ini menanyakan emiten pendatang baru Pak yang baru saja IPO di pekan lalu, CGAS, Citra Nusantara Gemilang Tbk. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak? Dengan fluktuasi pergerakan harga saham CGAS pasca tercatat di Bursa Efek Indonesia. Singkat saja Pak Edo, analisis Anda untuk CGAS. Oke, untuk saham CGAS ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat CGAS memang sangat masuk perusahaan yang baru listing. Jadi untuk secara teknikal kelihatannya belum terlalu kelihatan ya apakah bisa masuk atau enggak. Namun kalau kita lihat secara pergerakannya yang ternyata pergerakannya cukup fluktuatif, cukup tinggi ya. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mau masuk ke saham ini lebih baik wait and see terlebih dahulu ya. Karena kalau kita lihat secara pergerakannya cukup fluktuatif, cukup tinggi ya. Jadi dikhawatirkan jika pergerakannya bisa kembali merosot ya. Jadi untuk trading ya atau investasi untuk jangka menengah lebih baik diperhatikan terlebih dahulu secara pergerakan. Baik, selanjutnya ada Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan pertambangan batubara. Ada Indi Pak Edo nyangkut di 1.610 Pak, penutupan hari ini di 1595.
Iya, oke. Untuk saham ini kalau kita lihat ya, pergerakannya, ini masih ada potensi bergerak bullish ya. Jadi kalau kita lihat secara teknikal bahwa pergerakan ini masih, menunjukkan area penguatan sehingga kami memproyeksikan bahwa pergerakan saham ini bisa ke level resisten terdekatnya berada di level 1680-nya, dan jika pergerakan ini berhasil tertembus ke level 1680-nya, maka potensi pergerakan bisa mencapai ke level di 1.800 seperti itu. Di hold saja begitu ya Pak? Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya ada Bapak Udin Saripudin dari Cirebon ini. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Minta saran mau beli saham besok, saham apa ya? Dan kebetulan tadi juga sudah ada saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Ada ESA, Auto, Medco, dan juga ada Elsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Edo menanyakan saham Telkom Pak, peluang untuk balik kembali di atas 4.000-an. Pertanyaan tadi masuk sebelum penutupan, ketika mungkin Telkom tertekan, penutupan hari ini pas ditutup di 4.000 melemah di 0,25%. Ini seberapa kuat dari sisi support 4.000 untuk Telkom dengan fluktuasi harga yang terjadi sampai sejauh ini Pak Edo? Oke, untuk saham Telkom ya, kalau kita lihat ya, pergerakan Telkom ini sangat cocok buat investasi jangka menengah maupun jangka panjang, karena kalau kita lihat saham Telkom ini berbasisnya ini ya, untuk pengembangannya, karena kalau kita lihat secara teknikal memang masih cenderung koreksi terlebih dahulu, namun kalau kita lihat secara fundamental, Telkom ini sangat cocok membuat investasi jangka panjang. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa Telkom ini sedang mengembangkan namanya jaringan FMC-nya ya, yang dimana ini menjadi salah satu proyek terbarunya dari TLKM, dan kalau kita lihat bahwa TLKM ini masih ada potensi dia bergerak melanjutkan area bullish-nya ya. Baik. Untuk yang jangka pendek maupun jangka menengahnya ya. Jadi kalau kita lihat TLKM ini untuk resisten pertamanya kami memproyeksikan pergerakannya bisa ke level 4.200, dan jika pergerakan ini bisa menembus ke level 4.200, maka kemungkinan proyeksi pergerakan resisten kedua ke level 4.500-nya. Baik, analisis untuk Telkom. Waktu kita cukup terbatas, Pak Edo, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf. Waktu kita cukup terbatas, silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan selanjutnya. Pak Edo, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Oke, thank you. Baik, terima kasih ada Bapak Edo Ardiansyah, Equity Analis PT Philips Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.